Cerita dilanjutkan dengan Xiao Chun yang berlari menghampiri tempat tetua Juo berada setelah mendengar lolongan burung ponik yang menggema. Sesampainya di tempat pertarungan, Xiao Chun melihat tetua Juo yang sudah tidak bergerak dalam kobaran api Poheni. Xiao Chun juga langsung bergegas menghampiri tetua Juo dan berusaha untuk mengobatinya. Namun tetua Juo yang masih bisa berbicara, dia menyuruh Xiao Chun untuk pergi. Karena ini adalah jebakan centong agar Xiao Chun mendekat kepadanya. Tapi Xiao Chun tidak mendengarkan tetua Juo dan terus berusaha untuk mengobatinya. Xiao Chun bahkan menggunakan darahnya sendiri untuk memperbaiki pembuluh darah tetua Juo yang rusak. Xiao Chun juga menguatkan tetua Juo agar bisa bertahan dengan menjelaskan situasi medan peperangan dengan pasukan utama yang sudah mulai bergerak. Akan tetapi luka yang dialami tetua Juo sangatlah fatal, sehingga Xiao Chun tidak bisa menyelamatkan tetua Juo. Dengan itu Xiao Chun juga menyimpan burung ponik di pangkuan tetua Juo. Kejadian ini juga menyulut amarah dari Xiao Chun. Dia bersumpah akan membalaskan dendam tetua Juo dan membunuh Centong. Pada saat yang sama serangan Centong pun mulai datang. Xiao Chun juga tidak menghindar, tapi menghadapinya secara langsung. Xiao Chun lalu menggunakan teknik pemurnian tubuh untuk mengurangi kesenjangan kekuatan dan beradu pukulan dengan Centong. Hal ini juga mengejutkan Centong sampai dia terpental ke belakang dan mengalami kerugian dalam konfrontasi itu. Setelah itu Centong kembali menyerang dan mengurung Xiao Chun dalam teknik tumbuhannya. Xiao Chun juga diserang secara bertubi-tubi sampai dia terkena serangan dari Centong. Menyadari situasinya, Xiao Chun menggunakan mata dharma dan menemukan posisi dari Centong. Dia juga menyerang sampai Centong keluar dari tekniknya sendiri. Walaupun terluka karena serangan Xiao Chun, tapi Centong kembali menyerang dan semakin kesal kepada Xiao Chun. Di sisi lain, Xiao Chun menggunakan teknik tumbuhannya untuk mengimbangi teknik dari Centong. Hal ini juga mengejutkan Centong karena Xiao Chun yang bisa menguasai teknik tumbuhan. Keterkejutannya juga semakin bertambah setelah mengetahui kalau tekniknya telah dikendalikan sepenuhnya oleh Xiao Chun. Hal ini juga membuat kebencian Centong memuncak dan tidak terima dengan Xiao Chun yang bisa mengimbanginya. Di sisi lain, Hao Yue yang sedang bertarung, dia merasakan ledakan energi dari Centong. Sementara itu, Centong mengorbankan dirinya agar bisa mengendalikan tumbuhan di hutan itu. Dia juga langsung menyerang Xiao Chun dengan teknik prajurit kayunya, sampai Xiao Chun tertangkap dan tidak bisa bergerak. Tidak berhenti sampai di situ. Centong juga menyerang Xiao Chun dengan teknik pamungkasnya. Menyadari situasinya saat ini, Xiao Chun mengambil air di lautan untuk menghentikan serangan dari Centong. Xiao Chun juga menghancurkan teknik prajurit kayu milik Centong sampai membuat Centong terpental ke udara karena dorongan air dari teknik Xiao Chun. Tidak berhenti sampai di situ. Bahkan Xiao Chun tidak ragu untuk mengeluarkan cakar tulang rohnya agar bisa membunuh Centong. Di sisi lain, Hao Yue yang melihat Centong dalam bahaya, dia bergegas untuk menolongnya. Akan tetapi dia dihalangi oleh Penatua Li
agar tidak mengganggu pertarungan Xiao Chun. Melihat Xiao Chun akan menggunakan tulang rohnya, leluhur Hanzong juga menjadi bersemangat karena Xiao Chun telah memiliki kemajuan dalam mengendalikan kekuatan sejatinya. Sementara itu, Liuan Tian yang sedang mengawasi peperangan, dia menjadi semakin tertarik kepada Xiao Chun saat melihat Xiao Chun yang mengeluarkan tulang rohnya. Ketua Pengadilan Kong He juga menjadi waspada terhadap perkembangan dari Xiao Chun, karena jika Xiao Chun bisa menguasainya, maka Pengadilan Kong He bisa hancur. Sementara itu, cakar besar turun dari langit dan langsung menghujam Centong dengan keras. Serangan itu juga menciptakan lingkaran besar di tanah yang dapat dilihat dari jauh. Setelah menerima serangan Xiao Chun, Centong terlihat sangat mengkhawatirkan. Dia tidak memiliki kaki dan hanya memiliki tubuh bagian atas saja. Dia hanya bisa merangkak dan meminta pertolongan dari Hao Yue. Sementara itu, Xiao Chun juga sudah bersiap untuk membunuh Centong dengan tangannya sendiri. Namun sebelum dia menyerang, dia terkena serangan dari Hao Yue sampai memuntahkan darah. Sesampainya di sana, Hao Yue langsung menghampiri Centong yang sudah sekarat. Dia lalu memeriksa keadaan dari Centong. Akan tetapi dia menemukan kalau fondasi Centong sudah rusak dan tidak bisa diselamatkan. Hao Yue lalu mencekik Centong sampai dia mati. Setelah membunuh Centong, Hao Yue yang tanpa ekspresi, dia mengungkapkan perasaannya kepada Xiao Chun dan berniat untuk membalaskan dendam dan membunuh Xiao Chun. Tanpa ragu-ragu, Hao Yue langsung menyerang Xiao Chun yang sudah terluka. Melihat ini, Xiao Chun berusaha untuk menahan serangannya. Namun karena perbedaan ranah yang cukup jauh, pertahanan Xiao Chun pun langsung hancur dan membuatnya terpental ke belakang. Setelah itu, Hao Yue mengeluarkan naga hitam untuk membunuh Xiao Chun. Akan tetapi Xiao Chun juga menggertakkan giginya dan akan bertarung sampai akhir. Dia lalu menggunakan teknik tubuh Asura Abadi yang selama ini dia latih di sekte aliran darah. Seketika itu muncul tubuh raksasa besar yang langsung berhadapan dengan naga hitam Hao Yue. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Nah, segitu dulu alur cerita Yin Yan Yongheng episode kali ini. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.